Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Prastika, NRP 0917040019 dari kelas TO6A. Di sini saya akan memvideokan atau memberikan tutorial bagaimana cara membuat JSON Web Token atau JWT menggunakan kode Igniter dan juga trialnya menggunakan aplikasi Postman. Nah, sebelum membuat JWT ini, langkah pertama yaitu install kode Igniter. Nah, pada proyek kali ini saya menggunakan kode Igniter 4 versi 404. Oh ya, sebelumnya JWT ini dapat digunakan untuk menangani authorization karena fitur keamanannya. Jadi itu fungsinya fungsi dari JWT. Nah, setelah CI atau kode Igniter ini sudah terinstall, langkah selanjutnya yaitu bukalah file kode Igniter yang sudah di-download itu di Visual Studio Code seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu buka file INV ini dan konfigurasikan di dalamnya. Nah, ini sudah saya edit ya. Sebelum saya edit ini tidak ada titiknya, jadi jadi di-rename dulu terlebih dahulu dengan menambahkan titik di depan kata env. Lalu setelah itu konfigurasikan di dalam file tersebut, konfigurasikan ini. Nah, ini CI environment. Ini sebelumnya ada tanda pagarnya, itu dihilangi, lalu diganti kata sebelumnya ini diganti dengan development. Lalu karena saya ini menggunakan database untuk register, maka ini databasenya pagarnya dihapus semua. Lalu ini nama database yang akan digunakan diubah dan passwordnya dibuat kosong. Nah, setelah melakukan konfigurasi file konfigurasi file env ini, langkah selanjutnya yaitu buatlah database. Nah, di sini saya membuat database dengan PHP MyAdmin. Ini database yang saya buat, namanya adalah CI4 out JWT. Nah, setelah buat database, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel pada database tersebut dengan menuliskan di terminal seperti ini: php spark migrate -2 create-nya habis setelah kata create ini nama tabel. Nah, di sini saya menggunakan tabel yang bernama users. Nah, setelah ditulis, tekan enter. Nah, jika berhasil, maka dapat dilihat di dalam database CI4 out JWT ini akan muncul tabel yang bernama users ini. Nah, setelah berhasil membuat tabel, langkah selanjutnya yaitu clone package Firebase JWT. Nah, cara clone-nya ini pertama kita download dulu atau buka link github.com/firebase/php-jwt dan copy URL ini Setelah itu kembali ke Visual Studio Code dan tuliskan perintah ini di terminal, yaitu sebelum menuliskan perintah ini, untuk clone package Firebase JWT ini harus di-cloning di file third party, jadi kita harus
ke file third party dulu. Nah, kita masuk ke third party di dalam folder app. Jadi kita lakukan pet dulu. Jadi cd app/third party. Lalu setelah itu kita ketikkan instruksi seperti ini. Git clone. Tadi kan sudah copy URL-nya GitHub untuk Firebase JWT. Ini kita paste di sini, kita paste di sini. Nah, setelah itu klik enter. Nah, setelah diklik enter dan berhasil, maka di sini akan ada sebelum kita clone ini, kita buat file Firebase dulu. Lalu kita clone di Firebase ini, di file Firebase. Clone-nya pakai instruksi seperti ini. Nah, setelah berhasil di clone, sebelum dipindah di dalam src ini terdapat file ini, file before valid exception, expired exception, JWK, JWT, dan signature valid exception sebelum dipindah. Nah, sebelum dipindah, file tersebut ada di folder src. Untuk menggunakannya, file tersebut harus dikeluarkan dari file src, namun harus tetap di dalam folder JWT. Nah, setelah sudah, langkah selanjutnya yaitu membuka file autoload.php di app-config autoload.php ini. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasi. Kita tambahkan kalimat ini di file ini. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya yaitu membuat model. Kita harus membuat model di folder model ini. Nah, klik new file, lalu tuliskan nama file seperti ini, outmodel.php. Di sini program di dalam file ini yaitu program untuk proses register dan cek login berdasar username. Ini namespace app/models. Kita panggil library ini, kode igniter /model. Lalu class-nya outModel, extend model, protected tabel. Ini nama tabelnya. Kalau nama tabelnya sama seperti saya bisa tetap, tapi kalau berbeda bisa diganti sesuai nama tabel yang dibuat. Lalu ini ada public function register. Ini program untuk register data. Lalu untuk cek loginnya ada di public function cek login berdasarkan username. Nah, lalu setelah membuat model ini, langkah selanjutnya yaitu membuat controller. Di sini sebelum membuat controller, kalian harus membuat file baru, new file. Lalu ketikkan nama controller yang akan dibuat. Jangan lupa untuk nama controller itu huruf terdepannya besar. Di sini saya membuat 2 controller nanti. Yang pertama out.php ini, lalu yang kedua itu home.php. Di sini untuk out.php ini untuk proses dari login, token, dan register. Ini kita manggil library app-models outModel, use kode igniter RESTful. Ini buat controllernya, resource controller. Lalu juga kita mau manggil tadi
cloning clone package Firebase JWT. Ini Firebase slash JWT slash JWT. JWT ini nama filenya Firebase slash JWT ini. Lalu untuk yang ini nama ini jwt.php. Class out extend resource controller. Nah, ini untuk memanggil model out model yang ini tadi. Lalu untuk register variabel username ini this request get post ini di kolom username. Untuk variabel password ini akan dikirim ke tabel password. Lalu ini password hash ini untuk membuat kode password. Jadi password yang akan diinputkan itu tidak akan tertera password, tapi akan tertera dalam bentuk kode. Lalu variabel data register ini array yang berisikan variabel username dan variabel password hash ini. Nah, lalu untuk variabel register ini this out register data register. Jadi ini akan terregister ini sesuai dengan model function register ini. Data tersebut akan terregister dengan menggunakan function di out model ini. Lalu ini untuk outputnya, jika register itu benar, jadi antara username dan password, maksudnya itu berhasil, maksudnya benar, sesuai dalam tipe datanya, sesuai dalam bentuk tipe datanya, maka akan keluar message berhasil register. Tapi jika gagal, maka akan keluar message gagal register. Nah, untuk function selanjutnya di file out.php ini merupakan function inti dari JWT ini, yaitu private key untuk token. Nah, maaf, intinya itu ada di sini. Maksud saya ini ditambahkan karena sesuai dengan library-nya juga di sini untuk OpenSSL ini ditambahkan variabel private key. Nah, ini untuk public function login ini merupakan inti dari JWT ini, yaitu untuk mendapatkan token. Ini kita cantumkan lagi untuk mendapatkan data dari kolom username dan password. Lalu untuk cek login ini kita mengecek login berdasarkan username. Nah, jika verifikasi password itu sesuai password itu sesuai dengan cek login yang ada di model ini, cek login berdasarkan username, jika password yang dicantumkan itu sesuai dengan username, maka token itu akan terdiri dari data-data ini. Ini ada expire claim, ini expired time dalam second. Lalu ini token JWT encode, variabel token, variabel secret key yang ini tadi, yang mana ya? Secret key yang ini, this private key yang ada di atas tadi. Lalu
Jika username dan password itu sudah benar, maka akan keluar output status 200, message-nya berhasil login. Tokennya ini akan mendapatkan token dari isi ini, array ini. Dan ada username-nya, username dari login tadi, dan expire at ini merupakan expired dari token. Jadi token yang akan muncul itu memiliki waktu expired. Lalu jika loginnya itu salah, maka akan muncul message login failed dan passwordnya. Mungkin ada passwordnya yang salah. Nah, setelah membuat controller out, kita langsung ke controller home. Di sini, di controller ini kita dapat mengatur token-token mana yang dapat memasuki halaman yang akan dituju. Nah, ini kita memanggil library Firebase JWT, manggil juga controller out. Lalu ini memanggil juga RESTful API kode igniter 4. Nah, di sini ada header. Untuk yang ini bisa diatur. Di sini saya atur expired dari token itu 1 jam 3600 detik. Lalu class home extend resource controller. Di sini ada public function construct. Ini merupakan program untuk inisialisasi class out. Lalu untuk public function index, untuk secret key, private key ini mengambil private key dari controller out yang tadi, yang ini. Private key ini. Lalu ini out header nih untuk HTTP authorization. Nah, ini jika token itu telah ada, token itu telah ada, maksudnya tuh ya token itu telah terbit. Ini ada variabel decoded ini untuk bentuk programnya untuk decoded. Sini saya lihat di library Firebase PHP JWT. Sini menggunakan RS256, HS256 juga bisa. Nih. Jika decoded itu sudah maksudnya token JWT ini sudah terbit, maka maksudnya token itu sudah terbit dan waktu token terbit itu belum expired, maka jika diinputkan token tersebut pada suatu aplikasi, maka akan muncul message access granted. Nah, jika salah, maka akan muncul pesan access denied. Nah, di sini di dalam if ini bisa kita inputkan juga akses ke halaman yang kita inginkan. Jadi ketika token itu dimasukkan, bisa kita tambahkan di sini halaman yang bisa diakses oleh pemilik token tersebut. Jadi di sini bisa ditambahkan URL halaman. Nah, kita langsung coba saja. Kita register dulu. Oh, maaf sebelumnya. Ini di
kita ketikkan itu dulu sebentar. Kita ketikkan php spark serve untuk mengaktifkan localhost 8080. Nah, sudah aktif. Kita bisa langsung coba. Sini untuk register, misal saya ketikkan Budi, passwordnya AIUEO. Ini untuk register. Nah, maka register untuk username Budi dan AIUEO ini berhasil. Dapat kita cek di database. Database CI4out, JWT, tabel users. Kita cek di dalam database ini. Nah, ini username Budi sudah terdaftar di database dan ini password hashnya. Lalu setelah register, kita coba login. Login Budi. AIUEO. AIUEO. Kita coba login. Kenapa agak lama? Nah, ini udah keluar. Message-nya berhasil login. Dan ini merupakan token dari username Budi. Dan ini expired time-nya dalam satuan detik. Langsung kita coba untuk ngecek token. Token yang tadi kita copy, lalu kita inputkan di sini. Di localhost 8080/home. Ininya kita ganti get. Yang tadi kan post, ini kita ganti get, lalu type-nya barrier token. Lalu kita send. Nah, jika token ini benar, maka message yang akan muncul yaitu access granted. Jadi, pemilik token ini bisa mengakses halaman yang akan yang sudah diatur. Jika misal kita salahkan tokennya, kita hapus 4 ini, maka aksesnya denied dan error. Jadi pemilik token ini tidak bisa mengakses halaman yang diminta atau disediakan. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai pembuatan JWT menggunakan kode Igniter 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.